Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk ruang kolaborasi topik 2 pendidikan sosial emosional, yaitu pada LK 2.4 dan juga 2.5. Untuk anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Dina Nurhayani, dan juga ada rekan saya, Dilami Fauzia, dan juga ada Dinda Himalaya. Baik, untuk yang pertama akan kami sampaikan yaitu LK 2.4. Langsung saja akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi calon atau contoh teladan khusus dalam hal sosial emosional. Nah, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khusus dalam hal sosial emosional. Guru memiliki tantangan yang signifikan dalam hal menjadi contoh atau teladan khusus dalam hal sosial emosional. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh guru. Yang pertama, ada pengalaman pribadi. Guru memiliki pengalaman pribadi yang menarik, dapat menjadi contoh bagi peserta didik. Namun, jika guru memiliki pengalaman yang kurang positif dalam hal sosial emosional, maka hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut. Nah, makanya untuk sebagai seorang guru kita harus menjadi teladan untuk menjadi pribadi yang baik gitu, agar bisa diikuti oleh peserta didiknya. Dan yang kedua, kemampuan komunikasi. Guru memiliki tantangan untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk mengatur hubungan yang baik dengan peserta didik. Bukan hanya peserta didik, namun untuk kepada para guru lainnya dan juga wali murid. Nah, hal ini memungkinkan guru untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, pengalaman dalam mengajar. Guru yang telah berpengalaman dalam mengajar sosial emosional dapat menjadi contoh bagi peserta didik. Namun, jika guru baru dalam mengajar sosial emosional, maka hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut. Selanjutnya, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses pembelajaran atau belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas, saya telah melihat banyak kasus di mana guru yang memiliki pengalaman pribadi yang menarik dan kemampuan komunikasi yang baik dapat menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Dan sebaliknya, jika guru memiliki pengalaman yang kurang positif dalam hal sosial emosional, maka hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru itu sendiri. Nah, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah memiliki peranan penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Berikut beberapa cara sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu mengatur program pembelajaran sosial emosional. Sekolah dapat mengatur program pembelajaran sosial emosional yang terstruktur dan teratur. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep sosial emosional yang baik. Selanjutnya yang pertama, mengajak guru yang berpengalaman. Sekolah dapat mengajak guru yang berpengalaman dalam mengajar sosial emosional untuk menjadi guru yang berwajib. Ini memungkinkan peserta didik untuk mempelajari dari guru yang telah berpengalaman dalam hal tersebut. Yang kedua, mengajak bantuan eksternal. Nah, maksudnya sekolah dapat mengajak bantuan eksternal seperti pendidik sosial emosional atau pendidik lainnya untuk membantu mengajar sosial emosional. Ini memungkinkan peserta didik untuk mempelajari dari para pendidik yang berpengalaman tersebut. Selanjutnya, ada tantangan yang sering dihadapi oleh sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Antara lain yang pertama, kebutuhan waktu dan tenaga. Sekolah membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup untuk mengatur program pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, pengalaman guru. Sekolah membutuhkan guru yang berpengalaman dalam mengajar sosial emosional untuk membantu mengajar peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu budget. Sekolah membutuhkan budget yang cukup untuk mengatur program pembelajaran sosial emosional yang baik. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dinda Himalaya.
Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih banyak moderator. Saya akan melanjutkan didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Berikut beberapa karakteristik peserta didik yang dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada kemampuan komunikasi, yang kedua ada pengalaman pribadi. Nah, di sini ada pengalaman komunikasi itu peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat lebih mudah mengikuti program pembelajaran sosial emosional. Namun, jika peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik, maka hal ini dapat menjadi kendala bagi guru. 2. Pada pengalaman pribadi, peserta didik yang memiliki pengalaman pribadi yang menarik dapat lebih mudah memahami konsep-konsep sosial emosional. Namun, jika peserta didik memiliki pengalaman pribadi yang kurang positif dalam hal sosial emosional, maka hal ini dapat menjadi kendala. Sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian untuk presentasi LK 2.4. Selanjutnya akan kami lanjut di LK 2.5 yang akan disampaikan oleh Dinda Hemalia. Terima kasih untuk Dina Nurhayani sebagai moderator. Saya akan melanjutkan presentasi ruang kolaborasi LK 2. Di sini ada pertanyaan, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film. Saat saya menonton film itu, ketika saya di bangku perkuliahan melalui YouTube, film yang mengisahkan perjuangan dalam pendidikan negeri pelosok yang serba terbatas dengan gigi. Sebagai seorang guru tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Justru dengan keterbatasan tersebut semakin termotivasi untuk mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah semangat untuk guru dan peserta didik. Itu adalah kesan pertama saya melihat film Laskar Pelangi. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Jika saya melihat film Laskar Pelangi, terutama terkait dengan guru yang menjadi agen perubahan, kita dapat belajar mengenai peran penting seorang guru, mengenai sumber inspirasi dan motivasi bagi para siswa. Kemampuan guru dalam melihat potensi dan bakat siswa, serta membantu mereka mengembangkan diri, keberanian guru dalam memahami kendala dan tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Itu saja presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dilani Fauzia. Dipersilakan untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Ditfit Society sama Sekolah Rimba. Alternatif film Ditfit Society yaitu sebuah film drama tahun 1989 yang menceritakan tentang seorang guru bernama John Keating atau Robin Williams yang mengajar di sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di New Zealand. John Keating mengajarkan kepada peserta didik tentang berbagai apresiasi seni dan cara berpikir baru yang menentang status quo. Melalui pembelajaran tersebut, John Keating menginspirasi beberapa peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kritis, menceritakan tentang bagaimana orang yang berani menentang status quo sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Selanjutnya ada
Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut? Apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional di Fit Society sama sekolah Mbak? Yang bisa dipelajari dari film di Fit Society yaitu dengan mengutamakan rasa kasih sayang yang tulus kepada peserta didiknya, maka seorang guru akan mencari setiap peluang untuk dijadikan sebuah kesempatan belajar. Jangan memanfaatkan peserta didik hanya untuk menaikkan belajar. Jangan memanfaatkan peserta didik hanya untuk menaikkan pamor instansi atau sekolah. Namun, bantulah mereka berkembang secara optimal dengan berlandaskan rasa kasih sayang. Guru yang baik adalah guru yang akan menghadapi segala rintangan yang ada di dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik tidak akan pernah pudar di telan masa. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6 dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.